Lush motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang akuntansi biaya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Besti Ngawele dari Prodi Akuntansi. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang materi Just in Time and Breakfast of Accounting. Pengertian Just in Time atau JIT merupakan integrasi dari serangkaian aktivitas desain untuk mencapai produksi volume tinggi dengan menggunakan minimum persediaan untuk bahan baku, BIP, dan produk jadi. Konsep dasar dari sistem produksi JIT adalah memproduksi produk yang diperlukan pada waktu dibutuhkan oleh pelanggan dalam jumlah sesuai kebutuhan pelanggan pada setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis atau paling efisien melalui eliminasi pemborosan atau waste elimination dan perbaikan terus-menerus atau continuous process improvement. Dan di sini juga JIT mempunyai 4 aspek pokok sebagai berikut. 1. Semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. Aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu, misalnya persediaan sedapat mungkin 0. 2. Adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi, sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin 0. Tidak memerlukan waktu dan biaya untuk pengerjaan kembali produk cacat, dan kepuasan pembeli dapat meningkat. 3. Selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan atau continuous improvement dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. 4. Menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. JIT dapat diterapkan dalam berbagai bidang fungsional perusahaan seperti misalnya pembelian, produksi, distribusi, administrasi, dan sebagainya. Dan di sini juga ada sistem Just in Time atau JIT. Aliran kerja dikendalikan oleh operasi berikut, di mana setiap stasiun kerja atau workstation menarik output dari stasiun kerja sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan kenyataan ini, seringkali JIT disebut sebagai pull system atau sistem tarik. Dalam sistem JIT, hanya final assembly atau lain yang menerima jadwal produksi, sedangkan semua stasiun kerja yang lain dan pemasok atau spoiler menerima pesanan produksi dari subquest operasi berikut. Dan di sini tujuan strategi JIS ada beberapa, ada 2. 1. Meningkatkan laba. 2. Memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara 1. Mengeliminasi atau mengurangi persediaan. 2. Meningkatkan mutu. 3. Mengendalikan aktivitas supaya biaya rendah atau sehingga memungkinkan harga jual rendah dan laba meningkat. 4. Memperbaiki kinerja pengiriman. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Estrianti Taneo dengan NPM 2236 10007. Pada pertemuan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai just in time atau yang disingkat dengan JIT. Bagian yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai elemen-elemen kunci sistem JIT. Yang pertama, jumlah pemasok yang terbatas, tingkat persediaan yang minimal sistem JIT memotong biaya dengan mengurangi. Yang kedua, pembenahan tata letak pabrik. Arus lini adalah jalur fisik yang dilewati oleh sebuah produk.
pada saat bergerak melalui proses fabrikasi dari penerimaan bahan baku sampai ke pengiriman barang jadi. Yang ketiga, pengurangan setup time masa pengesetan mesin atau setup time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah perlengkapan, memindahkan bahan baku, dan mendapatkan formulir terkait bergerak cepat untuk mengakomodasikan produk unsur yang berbeda. Yang terakhir ada kendali mutu terpadu atau Total Quality Control atau yang biasa disingkat dengan TQC. Berarti bahwa perusahaan tidak akan memperbolehkan penerimaan komponen dan bahan baku yang cacat dari pemasok pada BPD maupun barang jadi. Yang terakhir, yang kelima ada tenaga kerja yang fleksibel. Yang berikutnya ada keuntungan dan kelemahan sistem JIT. Yang pertama adalah keuntungan. Keuntungan JIT adalah seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau diretur kembali. Kertas kerja dapat lebih simpel. Penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Dan yang kedua ada kelemahan JIT. Kelemahan JIT adalah tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Yang berikutnya mengenai JIT dan kecepatan. Keuntungan strategis dari peningkatan kecepatan adalah mengurangi waktu yang diperlukan untuk memenuhi pesanan produksi. Jika kecepatan ditingkatkan 10 kali lipat rata-rata pesanan dipenuhi dalam 1/10 waktu. Pelanggan memperoleh layanan yang lebih cepat atas pesanan rutin dan juga pesanan kilat. Kembali ke dalam WIP contoh, mari kita mengacu pada konsep waktu siklus. Tujuan JIT adalah untuk mengurangi waktu siklus total karena satu-satunya waktu yang memberikan nilai tambah atas suatu produk hanyalah kita produk tersebut diproses. Waktu untuk memindahkan, waktu untuk menunggu, dan waktu untuk inspektasi tidak menambah nilai. Yang berikutnya, JIT dan kerugian produksi. Dampak pengurangan WIP adalah sedikit unit menunggu di atau berpindah ke setiap lokasi yang berdampak besar terhadap kerugian produksi. Misalnya, ada 100 unit yang menunggu di tahap 5 dan 6. Jika pada suatu waktu tahap 5 mulai memproduksi unit dengan cacat tertentu yang baru akan ditemukan di tahap 6, maka ada 100 barang cacat yang mungkin diproduksi di tahap 5 sebelum masalahnya ditemukan. Sebagai contoh, asumsikan suatu lingkungan yang digambarkan sebagai berikut. Jumlah lokasi kerja di mana ada WIP 20, rata-rata jumlah WIP per lokasi kerja 400, biaya penyimpanan persediaan per tahun, aliran fisik dari unit di setiap lokasi kerja FIFO. Rata-rata biaya variabel per unit dalam WIP adalah $100. Rata-rata kerugian dalam dolar per unit barang cacat adalah $20. Dan yang terakhir mengenai JIT dan pembelian. Karena JIT berlaku tidak hanya untuk WIP tetapi juga untuk persediaan bahan baku. Fungsi pembelian sangat terlibat dalam penerapan JIT. Tujuan adalah baik persediaan baku maupun persediaan berada pada tingkat yang benar-benar minimum. Pendekatan JIT pembelian menekankan pada pengangguran jumlah pemasok serta memperbaiki mutu bahan baku maupun fungsi pembelian. Tujuannya untuk memindahkan bahan baku secara langsung dari pemasok ke ruang produksi dengan sedikit atau tanpa inspektasi sama sekali, dan untuk menghilangkan kebutuhan ruang penyimpanan kecuali untuk jangka pendek langsung di ruang produksi.
Satu pemasok untuk setiap bahan baku merupakan kondisi ideal. Dalam praktiknya, pemasok kedua mungkin saja diperlakukan untuk memastikan pasokan yang mencukupi dalam periode di mana permintaannya tinggi. Tujuannya, hubungan yang baik dalam jangka panjang dan pemasok dibandingkan dalam jangka pendek yang bertujuan hanya untuk memanfaatkan harga yang lebih murah. Ada hambatan dalam pembelian JIT, seperti layouts produk produksi, frekuensi perubahan jadwal, sikap agen pembelian dan pemasok, keandalan perusahaan pengangkutan, dan jarak dari pemasok. Ketika masalah-masalah tersebut dapat diatasi, hasil yang diperoleh biasanya adalah pengangguran dalam biaya produksi yang mengesankan. Pembelian JIT yang sudah dikembangkan dengan baik menggunakan pesanan pembelian gabungan yang merupakan perjanjian dengan pemasok yang menyatakan jumlah yang diperkirakan akan dibutuhkan selama periode 3 atau 6 bulan ke depan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Yulia Astikalan, NPM saya 2236100012. Di sini saya akan menjelaskan JIT dan perorganisasian pabrik. Salah satu pendekatan JIT adalah untuk mengubah layout tradisional menjadi unit atau unit-unit kerja. Suatu unit bertanggung jawab untuk seluruh produksi dari suatu produk atau komponen atau sekelompok dari produk atau komponen yang serupa. Selain pengawasan, tugas lain yang biasanya dianggap sebagai tugas yang dilakukan oleh tenaga kerja tidak langsung dibebankan oleh pekerja unit. Baku penyimpanan WIP, penyimpanan barang jadi, inspeksi penerimaan, dan percepatan mungkin sama sekali tidak dibutuhkan. Dampak dari pengaturan tersebut terhadap mutu produk bias mengesankan. Ingat kembali bahwa salah satu unsur dari TQM adalah pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan tingkat tinggi memungkinkan bila suatu tim sel memiliki otonomi atas setiap langkah produksi dari penerimaan sampai ke inspeksi final, dan bila tim sel tersebut mengerjakan hampir seluruh fungsi pendukungnya juga tidak terbuang dengan menyalahkan orang lain. Dampak akhir dari JIT atas pengaturan pabrik adalah kebutuhan akan luas lantai pabrik. Berikutnya, backflushing. Backflushing biasa disebut backflush casting atau backflush accounting, merupakan pendekatan yang dipersingkat atas akuntansi dari biaya manufaktur. Backflushing dapat diterapkan ke sistem just in time, di mana diperlukan kecepatan begitu tinggi sehingga akuntansi tradisional tidak lagi praktis. Tujuan backflushing adalah mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Perbedaan backflushing dengan job order casting dan proses casting adalah kurangnya penelusuran terinci atas biaya work in process atau WIP. Akun persediaan tidak lagi disesuaikan dalam suatu periode akuntansi, tetapi saldonya dikoreksi menggunakan ayat jurnal pada akhir periode. Ciri-ciri backflushing costing adalah bahan baku yang diterima dari pemasok dicatat di debit ke akun RIP atau raw and in process. Penggunaan tenaga kerja langsung dicatat di debit ke akun harga pokok penjualan. Yang ketiga, komponen biaya bahan baku atas produk selesai di backflush dari RIP. Kemudian komponen biaya bahan baku atas produk terjual di backflush dari barang jadi. Yang terakhir, diperlukan penyesuaian biaya konversi. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan backflush costing biasanya memenuhi 3 kondisi. Manajemen menginginkan sebuah sistem akuntansi terhadap
akuntansi yang sederhana. Tidak ada penelusuran terinci atas jumlah aktual biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Fabrikasi yang melalui serangkaian operasi langkah demi langkah sampai pada titik penyelesaian. Masing-masing produk memiliki sekumpulan biaya yang dianggarkan atau biaya standar. Hasil keuangan dari backflow costing mendekati hasil yang diperoleh dengan penelusuran rangkaian. Yang berikutnya gambaran umum backflow costing. Perhitungan biaya backflow mengeliminasi akun bahan dan barang dalam proses yang terpisah. Dibandingkan dengan menggunakan akun terpisah, terdapat satu akun bahan baku dalam proses atau raw material and in process atau RIP. Akun RIP digunakan hanya untuk menelusuri biaya bahan baku. Jika bahan dibeli pada sistem JIT, bahan tersebut segera dimasukkan ke dalam proses. Karenanya tidak ada kebutuhan untuk mencatat pembelian dalam akun persediaan yang terpisah. Mengkombinasikan tenaga kerja langsung dan biaya overhead ke dalam satu kategori adalah ciri kedua dari perhitungan biaya backflow. Saat perusahaan menerapkan JIT dan menjalankannya, kategori biaya tenaga kerja langsung tradisional menghilang. Pekerja dengan keahlian-keahlian beragam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan penyetelan, kegiatan pembuatan mesin, pemeliharaan, dan penanganan. Perkenalkan, nama saya Karina Tika Sari, NPM 2236 100004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Bahan dan lain-lain seiring tenaga kerja menjadi memiliki berbagai fungsi, kemampuan untuk menelusuri dan melaporkan tenaga kerja langsung secara terpisah menjadi tidak mungkin. Sebagai konsekuensinya, perhitungan biaya backflow biasanya mengkombinasikan biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead dalam akun sementaranya yang disebut pengendali biaya konversi. Akun ini mengakumulasikan biaya konversi sebenarnya pada sesi debit dan pembebanan biaya konversi pada sesi kredit. Segala perbedaan antara biaya konversi sebenarnya dengan pembebanan biaya konversi ditutup pada harga pokok penjualan. Pada varian pertama, dari perhitungan biaya backflow, penyelesaian barang memicu pengakuan biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi barang atau titik pemicu kedua. Pada titik ini, pembebanan biaya konversi diakui dengan menerbitkan barang jadi dan mengkreditkan akun RIP. Karenanya, biaya produksi dibilas keluar dari sistem setelah barang jadi. Pada varian kedua, dari perhitungan biaya backflow, titik pemicu kedua didefinisikan oleh titik di mana barang dijual dibandingkan saat barang tersebut selesai. Untuk varian ini, biaya produksi dibilas karena dari sistem setelah barang terjual. Karenanya, pembebanan biaya konversi dan transfer biaya bahan diselesaikan dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit pengendali biaya konversi dan RIP secara berturut-turut. Perbedaan backflow costing dengan job order costing dan proses costing akuntansi persediaan bahan baku dan akuntansi barang dalam proses dapat diubah dengan perhitungan backflow karena dalam sistem JIT yang berhasil mungkin saja tidak ada persediaan yang terpisah tetapi langsung diproses sehingga bahan baku dan barang dalam proses digabung menjadi satu akun. Versi lain, jika ada akun barang dalam proses yang terpisah sebagian atau semua elemen, biaya dapat dibebankan ke akun itu sebelum akhir periode akuntansi. Akun persediaan barang jadi dapat dibebankan dengan beberapa elemen biaya hanya dengan akhir jurnal akhir periode. Mungkin juga tidak ada akun persediaan barang jadi.
Dalam akumulasi biaya berdasarkan job order costing dan proses costing, biaya pekerjaannya selesai ditentukan dengan membebankan semua elemen biaya atau bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, kepersediaan barang dalam proses pada berbagai tahap produksi. Tetapi dalam black costing, beberapa atau semua biaya output atau produk ditentukan hanya setelah produksi selesai. Biaya pekerjaan yang selesai dikurangkan saldo akun barang dalam proses atau akun kombinasi yang ekuivalen dalam tahap yang disebut pengurangan pasca produksi. Dalam terminologi, pengurangan mengacu pada jumlah biaya. Dalam praktek nyata, mungkin ada item lain yang harus dikurangi, seperti estimasi biaya bahan baku sisa, biaya bahan baku yang diretur ke pemasok, dan kehilangan yang diketahui saat perhitungan fisik persediaan dan dalam perhitungan biaya standar variance biaya. Sistem biaya standar, estimasi biaya dibuat setelah perhitungan fisik persediaan atau mingguan atau bulanan. Estimasi biaya bahan baku diturunkan dari faktor pemasok terakhir jika ingin biaya aktual. Estimasi jumlah biaya konversi diturunkan pertama-tama dengan estimasi biaya konversi suatu barang jadi, lalu membebankan sebagian biaya konversi per unit ke persediaan unit yang baru selesai sebagian. Biaya konversi barang jadi dapat diestimasi dengan membagi total biaya konversi yang telah terjadi selama periode ini dengan jumlah unit yang mulai diproses atau dengan jumlah unit yang sudah selesai atau dengan total jumlah yang serupa untuk periode ini. Nah, di sini ada contohnya. Contoh break costing dibandingkan dengan akuntansi arus biaya tradisional. Untuk mengilustrasikan perhitungan biaya break cost dan membandingkan dengan pendekatan tradisional, asumsikan bahwa perusahaan memiliki transaksi berikut selama bulan Juni. Yang pertama, bahan baku dibeli secara kredit sebesar 160 US dollar. Yang kedua, semua bahan yang diterima digunakan dalam produksi. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung sebenarnya 25.000 US dollar. Yang keempat, biaya overhead sebenarnya 225.000 US dollar. Dan yang kelima, biaya konversi yang dibebankan 235.000 US dollar. Keenam, semua pekerjaan diselesaikan bulan ini. Yang ketujuh, semua pekerjaan yang selesai dijual. Dan yang terakhir, ke-8, yaitu perbedaan antara biaya sebenarnya dan yang dibebankan diperhitungkan. Nah, di sini ada contoh transaksi dan jurnal tradisional dan ayat jurnal backflows. Transaksi pembelian bahan baku ayat jurnal tradisionalnya yaitu bahan baku 160.000 di debit dan utang usahanya 160.000 di kredit. Dan ayat jurnal yang backflowsnya itu bahan baku dan dalam proses atau bahan baku dalam proses 160.000 di debit dan di kreditnya yaitu utang usaha 160.000. Dan transaksi bahan baku dikeluarkan untuk produksinya ayat jurnal tradisional yaitu barang dalam proses 160.000 di debit, bahan baku di kredit 160.000. Ayat jurnal backflowsnya itu tidak ada. Lalu transaksi timbul biaya tenaga kerja langsung, ayat jurnal tradisional itu barang dalam proses 25.000 di debit dan pengendali overhead 25.000 di kredit. Lalu ayat jurnal backflowsnya itu dikombinasikan dengan overhead. Nah, di sini ada transaksi timbul biaya overheadnya yaitu ayat jurnal tadi tradisional yaitu barang jadinya di debit 225.000, barang dalam prosesnya di kredit 225.000. Lalu ayat jurnal backflowsnya itu pengendali biaya konversi 250.000 di debit, lalu gaji 25.000 di kredit, dan utang usahanya di kredit yaitu 225.000. Lalu transaksi pembebanan overhead ayat jurnal tradisional itu barang dalam proses di debit, pengendalian overhead di kredit yaitu 210.000. Dan
jurnal breakfastnya itu tidak ada. Lalu transaksi penyelesaian barang jadinya yaitu 395.000 di debit dan barang dalam. Barang dalam prosesnya yaitu di kredit 355.000. Lalu jurnal breakfastnya itu barang jadinya 395.000 juga, dan bahan bakunya itu di kredit 355.000. Ini ada kepotongnya, jadi jurnalnya itu seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih.